Oke, shalom teman-teman Youters, Yutin yang dimanapun kalian berada. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan namanya lebih lagi, untuk bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami. Di masa-masa pandemi ini Kau masih izinkan kami untuk menyembah, memuji nama-Mu, menikmati apa yang telah Kau beri. Ajarilah kami Tuhan untuk hati bersyukur, untuk hati yang bisa menerima dengan situasi kondisi apapun Tuhan. Tuhan, jika ada masalah Tuhan di setiap personal kami Tuhan, pribadi kami Tuhan, Kau yang mampu selesaikan Tuhan, Kau yang mampu campur tangan Tuhan. Kami anak-anak manusia Tuhan, kami tidaklah sempurna Tuhan. Biarlah Kau yang semakin bertambah Tuhan, biarlah kami yang semakin berkurang Tuhan. Biarkanlah Engkau yang besar, biarkanlah kami yang kecil Tuhan. Biarlah kami bermegah Tuhan di dalam Engkau, bukan bermegah di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Haleluya.
bermegah di dalam-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita katakan sembah kudus, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan, Kau yang mulia, Kau yang bertahta Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan, Kau yang mempunyai dunia ini Tuhan. Biarlah umat-umat manusia tunduk kepada Engkau. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam kami Tuhan, mengingatkan Tuhan saat kami salah arah, menjamah kami Tuhan di saat kami perlu jamahan Tuhan. Haleluya Tuhan. Di tangan-Mu Tuhan, di genggaman-Mu Tuhan, kami letakkan semua masalah Tuhan. Kami letakkan semua pergumulan Tuhan yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa diharapkan lagi Tuhan selain kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, kami percaya Engkaulah Juru Selamat kami. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku
hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku mau hidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya.
kembali berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan kami Tuhan. Ampuni Tuhan sikap kami yang sombong, egois, angkuh. Ampuni Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu, bersama-Mu, kami temukan jalan Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu,
Biarlah kami Tuhan tetap mengingat Engkau selalu Tuhan, setiap harinya Tuhan, agar saat kami melakukan kesalahan, ingin keluar dari jalan-Mu Tuhan, Kau mengingatkan Tuhan. Biarlah kami tetap terus ada di jalan-Mu Tuhan, walaupun kami kadang sering berbelok Tuhan, tapi biarlah Kau yang luruskan jalannya Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan, Kau yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ntar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kami, menjadi terang bagi kami, menjadi rema bagi kami Tuhan. Menjadikan kami motivasi Tuhan saat kami ingin melakukan apapun, kami tetap berpegang teguh di dalam-Mu Tuhan. Biarlah dari firman-Mu Tuhan, kami bisa memilih Tuhan mana yang salah dan mana yang benar. Kami tidak ragu Tuhan. Kami tidak ragu. Kami tidak bimbang Tuhan atas pemikiran kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan renungan firman Tuhan pada sore hari ini ya. Allah Bapa yang di surga memberkati saudara dan saya, sehingga segala kebaikan, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti. Pada kesempatan hari ini, Anda yang sedang diberkati Tuhan akan diberi Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan akan membuka hati dan pikiran saudara, teman-teman dan saya, sehingga kita ditambahkan ke hikmat kebijaksanaan untuk dalam hidup ini ya. Teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan, firman sore hari ini masih mengenai berbuah di dalam hidup ini ya. Buah ya, seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita Ferry ya, sudah diperumpamakan bahwa hidup yang berbuah seperti tanaman ya, yang harus mau mati dan ditanam ya. Sehingga jika kita mau memisahkan diri dari dunia ini, maka kita sedang menekuni sesuatu yang tidak serupa dengan dunia ini ya. Sehingga ketika kita mau diasingkan Tuhan, kita mau mempunyai saat-saat yang tidak sama dengan saat-saat yang sedang dunia kerjakan, yaitu suatu pergumulan, suatu pelayanan atau pergumulan dalam segala sesuatu mengenai rohani, maka kita nanti akan lebih mengenal Tuhan lagi dan kita juga akan mengenal Allah Bapa di dalam Tuhan, dan kita nanti akan mengalami pertumbuhan secara rohani, dan tentu saja pertumbuhan yang di dalam. Tidak hanya apa yang di luar ya, tapi pertumbuhan yang mulai dari dalam. Haleluya. Jika kita bicara mengenai tanaman ya, saudaraku, suatu pertumbuhan itu artinya harus memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat dan mempunyai asupan air, gizi ya, sehingga tanaman itu dapat bertumbuh dengan sehat ya, teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau baca di dalam Yeremia ya. Di dalam Yeremia 17 ya, ayat yang ke-8. Mari kita baca firman Tuhan pada saat ini. Yang sudah membawa Alkitab Android silahkan dibuka ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, yang dimaksud firman ini adalah selalu menghasilkan buah ya. Dia tidak khawatir dalam tahun kering
karena dia tentu saja sudah berakar, dia sudah merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dia menerima banyak asupan gizi, dia bertumbuh karena ada sesuatu yang didapat yang dari dalam. Nah, saudaraku, jika kita mau berbuah di dalam pelayanan kepada Tuhan yang bisa dilihat orang, maka kita harus mulai dari dalam. Selama ini kita bisa mengoreksi refleksi tentang rohani kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita hasilkan, firman apa yang sudah kita renungkan, ya, sehingga apa yang kita renungkan itu nanti akan menjadi rema dan menjadi suatu perbuatan, menjadi darah dan daging dalam hidup kita. Sehingga manakala kita dihadapkan oleh suatu persoalan, suatu perkara, maka firman yang sudah kita renungkan itu akan menolong kita. Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana kita mesti mengatasi situasi-situasi yang terjadi dalam keadaan yang mungkin terdesak, yang mendadak, atau sesuatu yang tidak terduga. Nah, karena apa? Kita sudah mempunyai sesuatu di dalam hidup kita, ya, sehingga manakala ada sesuatu yang tiba-tiba seperti tadi, kita tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang mungkin yang dilakukan orang yang di luar Tuhan, ya, sehingga nanti akan berdampak kepada sesuatu yang tidak baik, bahkan tidak benar, ya. Nah, saudaraku, di dalam hidup Tuhan mengharapkan buah. Apa yang dimaksud dengan buah yang dimaksud? Seperti apa, ya? Seperti kalau misalnya kita anak-anak, kita ada perkataan buah, tentu kita bayangkannya hanya buah, ya kan? Nah, yang dimaksud berbuah adalah hidup yang bermanfaat, hidup yang menjadi teladan, menjadi manfaat bagi orang lain, ya. Teman-teman, mari kita buka lagi, ya, di dalam firman Tuhan di Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23, ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya. Nah, buah roh, ya. Buah roh itu cuma satu, tetapi hasilnya ini semua meliputi ini semua. Kalau orang punya kasih, tentu dia sabar. Kalau orang lemah lembut, tentu dia ada penguasaan diri, ya. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan dan orang lain yang menikmati, ya. Misalnya dulu kita mungkin sebagai orang yang kurang sabaran, ya, mudah tersinggung lalu marah-marah, ya kan. Tapi ketika mungkin suatu ketika pada titik tertentu orang memperlakukan kita seperti itu, kita tidak akan melakukan hal-hal yang dulu pernah kita lakukan. Misalnya marah-marah tadi, kita mungkin bisa berpikir, kita bisa sabar atau mendoakan orang itu, ya. Jadi hidup kita sudah tidak sama lagi, ya, kebaikan, ya. Orang misalnya suka menolong, dia murah hati, tentu dia punya kasih. Orang sabar, tentu dia murah hati, ya. Itu meliputi semuanya. Itu satu kesatuan dalam buah roh yang dikehendaki Tuhan, supaya kita ini, ya, teman-teman dan saudara-saudara, di dalam hidup kita menjadi hidup di dalam kebenaran, kita itu dapat memandang rencana Tuhan ke depan, ya. Apa yang kita imani, yang kita kerjakan hari ini, tentu semuanya tidak akan sia-sia. Pasti ada upah di surga yang sudah sediakan Tuhan untuk kita, ya. Nah, teman-teman saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman hari ini, ya, yang kita renungkan, coba kita tetap tidak sekedar mendengarkan saja, tetapi ketika mungkin besok kita menghadapi sesuatu, coba dengar apa yang pernah kita dengar dan kerjakanlah. Maka semuanya itu akan mendatangkan damai dan sejahtera. Seperti orang, ya, kalau kita lihat di media, ya, ada orang kesusahan misalnya, ya, nih, ya, ada orang kesusahan atau orang jatuh di jalan atau orang meminta-minta, ya. Ada beberapa faktor yang dapat kita katakan kepada orang itu. Yang satu mungkin, wah, kasihan, ya, cuma sebatas kasihan. Yang lainnya mungkin malah di foto, ya, diupdate, ya, gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita melihat keadaan yang seperti itu, ya? Tentu kita harus mempunyai suatu impartasi. Itu kesempatan untuk kita memberikan buah roh kepada Tuhan, kasih. Jadi harus ada yang keluar dari diri kita, harus ada sesuatu yang dikerjakan, tidak hanya ucapan bibir, ya. Tidak hanya orang berkata seperti ini, seperti, tapi itu semuanya akan kosong jika tidak ada tindakan, ya. Karena apa yang kita lakukan semuanya itu, ya, itu hasil dari perenungan firman Tuhan dan pengenalan kepada Tuhan.
Jika kita dekat dengan Tuhan, bergumul, pasti Tuhan itu akan memberitahukan sesuatu ya. Karena di dalam firman Tuhan pernah berkata ya, di dalam pergumulan dengan Tuhan, dalam penyembahan, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang akan datang ya. Nah, jadi dalam pergumulan, dalam pengenalan akan Tuhan, maka nanti akan ada hal-hal yang dapat kita lakukan dan kerjakan untuk Tuhan ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama ya, menjadi seorang yang dikehendaki Tuhan ya, bersama-sama untuk kita melakukan firman Tuhan ya. Kadang-kadang orang berpikir bagaimana ya melakukan firman Tuhan seperti apa. Nah, ketika ada persoalan ya, misalnya ketika Anda sedang direndahkan ya, sedang mengalami saat-saat mungkin tidak bersalah disalahkan atau dihina, nah saat itu suatu kesempatan, keluarkan energi yang positif dari Tuhan, maka itu nanti yang akan terjadi. Karena itu kesempatan. Ketika kita sedang mengalami persoalan itu, maka katakanlah hal-hal yang iman, katakanlah hal-hal yang berbuah, maka itulah yang akan terjadi ya teman-teman, saudara yang kasih Tuhan. Bersama-sama berbuah di dalam Tuhan, buah itu indah, Tuhan melihat juga senang, teman-teman juga senang ya. Oke. Teman-teman dan saudara-saudara, cukup sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan berdoa untuk teman-teman dan saudara ya. Ketika teman-teman mendengarkan, mengimani, maka itu yang akan didapat ya. Oke. Saya akan berdoa. Mari kita pandang kepada Tuhan saja. Kita berfokus kepada Tuhan saja. Mari sebelum berdoa kita koreksi apa yang sudah saya hasilkan Tuhan. Atau mungkin saya akhir-akhir ini menjadi lebih buruk, lebih marah, atau menjadi yang sukanya tidak seperti dulu saya baik. Nah, dikoreksi ya, supaya bertambah hari kita diperbarui ya, bertambah hari menjadi lebih baik ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa Yahweh, Bapa yang memberkati saya dan teman-teman yang sedang mendengarkan firman ini. Ya Bapa, kami berdoa kepadamu ya Bapa, kiranya segala berkat dicurahkan, dilimpahkan untuk gereja kami, mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh jemaat, sehingga mereka mengalami hidup yang berbuah, hidup yang menjadi manfaat, hidup yang menjadi pertolongan, hidup yang menjadi kebaikan bagi orang lain. Ya Bapa, kami minta Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, bukan atas kehendak kami sendiri, tetapi atas kehendak Allah Bapa, supaya hidup kami tidak lagi dipimpin oleh kedagingan kami, oleh ego, tetapi dipimpin oleh Roh Allah, Roh yang membawa kepada kehidupan dan membawa kepada keselamatan. Ya Bapa, tuntun kami supaya kami memiliki hidup yang berbeda, yang tidak serupa dengan dunia ini, yang memiliki hidup bernilai, menjadi berharga, baik di mata Tuhan dan di mata keluarga kami dan dalam bermasyarakat, sehingga namamu dipermuliakan di dalam perbuatan kami, namamu dimuliakan, Engkau menjadi terang dalam hidup kami. Ya Bapa, Engkau yang mengenali kami Tuhan. Oleh tuntunanmu dalam firman-Mu, jadikan kami dapat hidup melakukan firman, sehingga firman-Mu menjadi darah dan daging, menjadi suri tauladan, menjadi suatu perbuatan kami, sehingga iman yang kami imani ini akan keselamatan itu tidak kosong, tetapi hidup ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang sempurna, kasih karunia Tuhan yang dicurahkan kepada hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Dan kami mengucap syukur pada saat-saat seperti ini, pada event-event pandemi seperti ini, masa-masa seperti ini, kami masih diberikan Tuhan kesehatan. Lindungi kami ya Bapa, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Yehova Rafa, Allah penyembuh. Tuhan, sembuhkan setiap orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit dalam negara ini, dalam bangsa ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau berkati setiap dokter, perawat rumah sakit, obat-obat yang digunakan dalam kedokteran, dalam penyembuhan mereka. Jadikan itu Tuhan menjadi saluran berkat-berkat, sehingga mereka Tuhan yang dilayani, yang sedang sakit, mendapat jamah Tuhan dan disembuhkan. Ya Tuhan, kami mohonkan kepadamu ya Bapa, berikanlah belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari pencobaan, dari segala sesuatu yang menyiksa, segala sesuatu yang membawa kepada kebinasaan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, melindungi bangsa dan negara ini, memimpin bangsa dan negara ini Indonesia, beserta seluruh keluarga mereka masing-masing yang sedang sakit diberikan kekuatan dan ketabahan, dan yang sehat Tuhan diberikan untuk waspada, hati-hati dan mereka supaya memiliki hidup dapat menjaga kebersihan. Dan Tuhan, kami mohonkan kepadamu agar Tuhan memberikan solusi, berikan obat-obat yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan firman. Diberkatilah engkau ya, sehingga kebajikan, kemurahan, kebaikan selalu mengikutimu, mengikuti teman-teman, saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih. Cukup sekian saudara, kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.